Nah, sementara jantung itu juga memerlukan oksigen. Kita sama-sama tahu bahwa peredaran jantung itu ada peredaran jantung yang sistemik namanya, ada yang peredaran pulmonal namanya. Ya. Nah, kalau seumpamanya yang sistemik itu, ya, jantung itu berarti memperdarahi, jantung itu berarti memberikan oksigen ke semua jaringan tubuh kita. Ya, ini fungsinya jantung. Kalau seumpamanya dia yang peredaran darah secara sistemik, ya, gitu. Jadi ada nggak pengaruhnya? Ada, ya, ada. Karena pembuluh darah, kemudian dia mengikat oksigen dari dalam. Saya sistematiskan. Ketika misalkan kita menghirup udara nih, kita menghirup, ya kan, menghirup udara. Nah, kemudian dari menghirup udara itu prosesnya kemana? Ke paru-paru dulu. Ke paru-paru, ya kan, lewat apa? Lewat bronkus, bronchiolus, ya. Kemudian nanti masuk ke alveolus, ya. Nah, dari alveolus itu nanti ada kapiler-kapiler tuh, ya. Nah, kapiler-kapiler ini nanti dia oksigen itu nanti akan ada proses namanya berdifusi, ya, berdifusi, berpindah tuh, ya, berpindah ke pembuluh darah, ya. Nah, itu nanti dengan darah bercampur oksigen, ya, oksigen bercampur darah di situ, ya. Nanti ini kaitannya dengan sistem pernapasan, ya. Nah, dari situ baru nanti bagaimana oksigen tadi kan untuk memperdarahi semuanya itu kan dipompa oleh jantung, ya. Nah, jadi dipompa oleh jantung, kemudian baru itu nanti dapat oksigen semua. Nah, kalau suplai oksigennya kurang, ya, dari paru-parunya kurang, alveolnya tadi ada yang bolong gitu ya, maka kerja jantung pun akan meningkat, Bapak Ibu. Nah, itulah alurnya. Mungkin begitu, Bu. Ya, makasih. Pak, mau tanya Pak? Ya, silakan. Pertanyaannya satu, apa penyebab jantung bocor? Kedua, apakah jantung bocor itu bisa diobati dan berapa persen tingkat kesembuhannya? Terus yang ketiga, apakah itu faktor genetik atau gaya hidup ya Pak? Baik. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini mengenai jantung bocor, ya. Jadi memang nggak enaknya di sini nggak ada itu ya, nggak ada papan tulis, jadinya saya nggak bisa nulis. Jadi jantung bocor itu Bapak Ibu, dinding jantungnya itu yang harusnya ada sekat, ya, dia bocor gitu, ya, sekatnya, ya. Gak apa ya, analogi ya Pak Karya ya, mudah-mudahan bisa terima ya Pak ya. Nah, bocor gitu ya, bocor. Nah, bocor. Nah, jantung bocor itu Bapak Ibu, ini terjadi biasanya pada anak-anak Bapak Ibu, ya. Keturunan dalam proses pembentukan kromosom. Nah, ini kita masuk lagi ya, pembentukan kromosomnya tidak sempurna gitu, ya. Ketika di alam janin gitu ya, dibentuk itu tidak sempurna, ada kelainan gitu, ya. Ini saya jelaskan dulu tentang jantung bocor. Nah, sehingga bocor nih gitu, ya. Ingat, fungsi jantung adalah memompa darah, ya. Kalau seumpamanya apa saya analoginya ya yang enak ya, ini aja deh. Misalkan balon kita kasih air, ya. Balon kita kasih air kan melendung tuh ya Pak Karya ya. Ya Pak. Melendung ya kan. Nah, kemudian balon itu mau kita pencet tuh macam apa ya, mau kita tekan gitu ya, kita tekan supaya air itu keluar gitu ya. Ya mau kita keluar gitu. Nah, sementara di sekitar balon ini itu bocor. Nah, bagaimana kalau kita tekan sehingga keluarnya maksimal apa enggak? Air yang keluar dari enggak, ya kan? Tidak maksimal air yang keluar dari balon tadi, ya kan? Nah, itulah analogi dari jantung yang bocor. Ya.
Terjadinya karena pembentukan daripada kromosom pada anak-anak biasanya. Ya, sudah jelas ya Pak Karya sampai situ ya? Ya, ya. Oke. Nah, sekarang penanganannya. Penanganannya gimana? Penanganannya itu dioperasi, Pak. Ditambal tuh yang bocor tadi. Ya, oleh spesialis bedah jantung vaskuler. Ya, ditambal tuh gitu. Bisa sembuh nggak? Bisa. Gitu. Ya, bisa sembuh gitu. Nah, syaratnya ya penanganannya tidak dengan obat tapi dengan operasi. Gitu. Itu yang pertama. Masa ada yang ketiga ya Bapak ya? Apalagi Pak? Saya lupa. Yang ketiga, apakah itu gaya hidup gitu? Oh, tidak. Tidak. Jadi tidak pengaruh gaya hidup Pak. Enggak, ya. Jadi dari pada saat proses di dalam janin ya Pak ya, karena Iya. ada kromosom ya. Betul, di kromosomnya nanti dikasih itu. Ya, seperti itu Pak. Oke, Pak. Oke, ya. Semoga menjawab Pak Karya. Ya Pak. Ya, siap, silakan. Bagaimana Pak Jenny. dengan kasus-kasus Satu-satu ya Bu. Bentar Bu Indah, sebentar dulu. jantung yang terkait dengan pasang ring, Pak. Pasang ring, oke baik. Kadang-kadang ada dari pasang 1, 2, 3, ada kasus pasien saya sampai 10 gitu. Sampai 10 ya. Ini kira-kira keterkaitannya dengan penyakit jantung yang model apa kayak yang pasang ring? Oke, ini saya senang nih ya Pak Jenny ya. Ya sebenarnya itu nanti akan masuk Pak saya materinya. Oh, Cuma nggak apa-apa saya bocorin dulu ya dari sekarang. apa-apa. Nggak apa-apa. Saya senang seperti itu Pak ya. Jadi ini tergantung sumbatannya Pak. Ya, pasang ring itu tergantung sumbatannya. Ya. Kalau pasang ring 1 akhirnya dia sudah bisa lancar ya darahnya. Kemudian tersumbat lagi, dipasang lagi ringnya. Apakah dipasang ringnya di tempat itu? Bukan. Ya, nanti dilihat di sumbatannya di mana. Nah, disitulah nanti yang akan dibuka lagi, dipasang ring lagi. Makanya nggak heran ada yang sampai 10, ya seperti itu Pak Jenny. Ya, tapi ada kasus ya yang saya tangani kebetulan di klinik Pak Rahmat. Ya. Ini kan dia dan hampir setiap hari itu ya hampir ada yang kasus karena pasang ring gitu. Pasang ring pertama, ketika kami setelah rawat dengan berbagai macam teknik, ada teknik bekam, ada refleksi, ada totok, ada akupuntur. Tapi ketika kami bekam itu, subhanallah ya, atas izin Allah itu banyak teratasi dengan bekam. Gitu, Ya. Akhirnya nggak jadi pasang ring kedua, ketiga, dan alhamdulillah sih sampai sekarang ya sehat gitu atas izin Allah. Tapi dengan dibantu dengan beberapa herbal, ya, saya tambahin dengan jaitu, ada pegagan dan segala gitu. Itu Pak Rahmat. Makasih ya Pak. Iya Pak Jenny. Ya memang terima kasih infonya Pak. Jadi memang saya sendiri pun Pak termasuk orang-orang yang memang insya Allah mengamalkan tibun nabawi Pak gitu ya, dan saya meyakini itu tibun nabawi seperti bekam, ya batu sauda dan lain-lain gitu ya. Saya sangat meyakini itu. Nah, apa sih korelasinya antara bekam dan lain-lain? Bekam itu dia memang mungkin nanti Pak Jenny lah yang bisa share ya gimana prosesnya gitu ya. Nah, yang saya yakini memang bekam itu dia kan menyerap darah-darah yang tidak terpakai gitu kan oleh tubuh. Kemudian habatus sauda dan lain-lain itu salah satunya adalah bagaimana membersihkan pembuluh darahnya. Gitu ya Pak Jenny ya kalau saya tidak salah ya. Iya. Nah, jadi memang bisa terjadi atas izin Allah itu bisa terjadi akhirnya dia tidak pasang ring gitu. Betul sekali ya. Terima kasih Pak Jenny. Ya. Bu Enda, silakan Bu Enda. Tadi mau bertanya. Saya mau nanya, apakah penyakit jantung ini itu berhubungan dengan tensi? Misalnya ada yang punya tensi tinggi, misalnya 140, tapi pernya kadang-kadang ada yang 100, kadang 110, kadang dia bisa normal 80. Nah, apakah tensi-tensi ini bisa mengacu ke kelainan jantung atau penyakit di jantung gitu? Terus tadi saya nyambung dengan yang pertanyaan Pak Karya yang jantung bocor.
Saya pernah ada kasus anak kecil gitu, kalau nangis itu jadi ujung-ujungnya itu biru semua gitu. Apakah ketika jantung bocor ini bisa bercampur antara darah yang bersih dengan darah yang, maksudnya dari arteri dan venanya itu, atau darah bersih dan darah kotor bercampur atau gimana seperti itu? Ya, terima kasih. Baik, Bu Endah ya. Yang pertama saya ingat dulu yang kedua tadi pertanyaannya. Apakah bisa bercampur darah yang bersih dengan darah yang kotor gitu ibaratnya ya, darah dari vena atau dari arteri. Bapak Ibu, bocornya jantung itu di ruang bukan atrioventrikuler tapi di antara ruang kanan dan ruang kiri gitu ya. Jadi bukan di atrioventrikuler, bukan pemisah di antara atrium dan ventrikuler, bukan, tapi pisah ruangnya. Ya, pisah ruang antara ruang kanan dengan ruang kiri jantung gitu ya. Nah, sama-sama kita tahu bahwa ketika itu nanti diproses oleh jantung, dipompa, maka ada darah yang dia bocor ke ruang kanan, ada bocor yang ke ruang kiri, gitulah ya gampangnya. Nah, bercampur enggak? Nah, kalau seumpamanya proses bercampur itu Bapak Ibu, itu adanya proses daripada nanti di paru-paru gitu ya. Jadi antara jantung dengan paru-paru ini suatu organ yang sangat koordinasi nih. Ya. Darah yang dialirkan ke seluruh tubuh itu yang banyak mengandung oksigen. Tetapi darah yang ada nanti dari sistem sistem peredaran pulmonal itu adalah darah yang mengandung CO2. Gitu. Ya. Nah, dia masuk ke atrium daripada atrium kiri gitu ya. Kalau ini masuk ke atrium kanan. Nah, bercampur nggak? Kemungkinan bercampur bisa. Ya. Nah, kalau tadi pucat, kenapa sih bisa pucat? Kan pertanyaannya gitu ya. Iya. Kenapa bisa pucat? Nah, pucat itu artinya sianosis. Sianosis itu artinya kekurangan oksigen. Gitu. Ya, karena pompanya nggak maksimal. Jantungnya pompanya nggak maksimal, akhirnya pucat oksigenasinya tidak tercukupi gitu Bu Endah. Apalagi kondisi nangis gitu ya, kalau apalagi nangis, kondisi nangis ya. Seperti itu. Yang kedua, yang pertamanya tadi apa ya Bu? Saya lupa tuh yang pertamanya. Ya, masalah tensi. Oh, tensi, oke, tensi. Hubungan dengan kelainan atau sakit jantungnya atau bengkak jantung atau apa gitu. Baik. Tensi itu penyakit tersendiri, Bu, hipertensi. Ya, hipertensi, hipotensi itu penyakit tersendiri. Ya, tetapi hipotensi dan hipertensi itu dia nanti bisa mengakibatkan daripada sakit jantung gitu, Bu. Ya. Nah, jadi perlu dikaji ulang, perlu dilihat ulang, ya. Apakah hipertensinya ini betul-betul hipertensi yang berdiri sendiri ataukah hipertensi yang diakibatkan oleh sakit jantung. Seperti itu Bu Endah. Mudah-mudahan terjawab Bu Endah. Iya Pak, iya, terima kasih. Iya, makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ada Pak. Silakan. Satu lagi Pak. Ya. Boleh, dua lagi juga boleh. Silakan. Yang pertama Pak, apa dengan minyak ikan itu bisa membantu kesehatan jantung atau mungkin bisa menyembuhkan ya Pak ya gitu. Ya. Terus berkaitan sama yang tadi jantung bocor. Pernah ada klien Pak untuk anaknya itu pernah kena jantung bocor, memang sudah dari kecil ya Pak ya. Tapi dia itu bisa membaik sendiri dengan cara katanya sih berat badan itu harus stabil, jadi nggak boleh turun berat badannya. Nah, itu gimana Pak? Untuk pencerahan saya juga ini Pak. Gitu. Iya. Terima kasih. Iya baik Bu Ami. Kalau jantung bocor Bu Ami itu secara medis ya, yang saya tahu sampai saat ini memang tindakannya adalah dengan tindakan medis yaitu operasi gitu. Misalkan dia jantung bocor cuman tidak dioperasi, kemudian dia membatasi berat tubuhnya, itu tidak mengatasi jantung bocornya Bu. Gitu penjelasan saya.
Ya, jadi tetap memang harus dioperasi kalau jantung bocor itu. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang pertamanya tadi mengenai apa tadi Bu Ami? Minyak ikan, Pak. Minyak ikan. Nah, minyak ikan. Omega 3, Iya. salmon ataupun ikan. Betul, betul, betul. Kemarin sudah kita pelajari di PJK, Bu, bahwa diet minyak ikan itu bagus, ya. Kalau Ibu, slide-nya udah dibagiin belum nih sama si Pen nih? Yang kemarin PJK, saya mau tanya dulu nih. Sudah, Pak. Udah ya. Nah, di situ kan ada kolesterol yang baik, yang jahat, yang hati-hati gitu kan. Nah, kemudian di situ juga ada minyak ikan, bagus tuh, ya. Nah, minyak ikan ini Bapak Ibu, dia mengandung tadi ada omega 3 atau omega berapa lah itu. Nah, itu bagus buat jantung Bapak Ibu. Ya, jadi kalau buat jantung koroner, buat jantung koroner bagus ya. Iya, buat jantung koroner bagus, dan buat yang tidak kena jantung koroner kita menjaga-jaga pun bagus gitu. Kan kita jangan sampai nunggu kena jantung koroner dulu dong, baru kita minum minyak ikan, ya kan? Nah, kalau seumpamanya bapak-bapak misalkan mau mengkonsumsi minyak ikan, bagus gitu ya. Nah, jadi menurut penelitian sih yang saya tahu bahwa minyak ikan itu nanti mencegah daripada timbunan plak gitu. Selain mencegah, nanti minyak ikan itu juga bisa menghancurkan trombus itu gitu ya. Itu mungkin yang saya tahu. Itu mungkin Bu Ami. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Satu lagi boleh? Yang mau nanya? Pak siapa ini? Dani, Pak. Pak Dani, silakan. Ini Pak, menyambung yang tadi yang minyak ikan. Itu kan bisa melunturkan plak-plak di ini ya, di pembuluh darah. Iya. Ya. Itu untuk orang penyakit stroke, itu kan banyak plak-plak di dalam pembuluh darah ya. Itu kira-kira dianjurkan nggak? Oke, Atau minyak ikan untuk ini atau lebih baik minyak ikan atau minyak zaitun atau VCO gitu? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, ini kan sudah masuk ke herbal, ya. Kita hitungnya herbal ini minyak ikan atau minyak zaitun ya, dan tibun nabawi ini ya sebetulnya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya minyak zaitun, minyak ikan itu punya khasiat tersendiri, ya. Intinya dia bagaimana untuk membuat bagus ya pembuluh darah. Kemudian plaknya juga nanti dia bisa terkikis sedikit demi sedikit, gitu ya. Nah, hanya saja Bapak Ibu, tentunya setiap yang obatnya ada, misalnya minyak zaitun, minyak ikan, kalau seumpamanya ini dikombin dengan medis, terapi medis, kita harus lihat dampak komplikasinya atau kontraindikasinya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya begini, karena kita sekarang sedang membicarakan jantung ya. Nah, obat-obatan pada jantung itu ada namanya aspilet. Ya, aspilet itu dia untuk antikoagulan, mengencerkan darah gitu ya. Kemudian dia menghancurkan daripada plak-plak gitu. Nah, kalau sudah dikasih aspilet itu, bagaimana reaksinya dengan minyak ikan tadi gitu. Nah, ini maksud saya perlu dikonsulkan Pak Dani dengan nanti dokter spesialisnya gitu. Karena dua-duanya bagus, jangan sampai yang dua-duanya bagus ini nanti malah kontraindikasi gitu Pak Dani. Itu yang saya mau tekankan. Ya. Karena untuk kondisi sekarang dia berhenti dari obat medis gitu. Oh gitu. Ya. Jadi alhamdulillahnya dalam seminggu ini sudah membaik dan nggak ketergantungan gitu. Oh baik. Stroke ya? Ya. Nah stroke-nya kalau boleh saya tahu, stroke-nya yang perdarahan apa yang tidak perdarahan? Tidak perdarahan. Tidak perdarahan, berarti kalau sumbatan ya? Iya. Oke, kalau karena tidak sumbatan ya bisa ya dengan minyak tadi, omega 3, minyak ikan dan lain-lain ya. Habatus sauda ya bisa juga. Ya, gitu dan ya. saya pun selalu menyarankan kalau memang ada indikasi medis yang lebih berat ya harus konsultasi ke dokter, karena itu kan
bisa berhubungan dengan hasil lab dan yang lainnya gitu. Ya, betul sekali. Betul sekali. Sudah tepat Pak Dani. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Dani. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Oke. Kasih jempolnya dulu, saya lanjutkan. Oke. Baik Iya, ya. Pak. Nah, kita masuk ke ini tadi sudah ya. Nah, ini kipatologis Bapak Ibu. Kipatologis atau QS tadi, kipatologis itu disebutkan lebih dari sepertiga R. Maksudnya apa sih Pak sepertiga R gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau seumpamanya kita lihat R-nya, R itu adalah puncak tertinggi di EKG. Ya. Kalau sepertiga R berarti dia lebih dari sepertiga R, berarti dia menjorok ke dalamnya ini melebihi daripada tingginya ini. Gitu. Ya, itu yang disebut sepertiga. Kipatologis atau sepertiga R ya, lebih dari sepertiga R. Gitu. Nah, itu adalah kipatologis. Nah, ini adalah lokasi-lokasi daripada infak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti belajar EKG ini, ya, yang normal seperti ini, Bapak Ibu belajar, ya, kemudian Bapak Ibu ketemu yang seperti ini, ya, maka Bapak Ibu tinggal lihat ininya. Ini adalah lead di dalam EKG, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah familiar. Ini lead 2, lead 3, ini AVF, ya. Terjawab. Kemudian ini V1, V2, V3 dan lain-lain di Semuanya sini. masih Kalau Bapak Ibu menemukan di 2, 3 medis, kan AVF, ada juga takutnya maka dia kontraindikasi. infaknya Tapi itu ketika inferior. obat medis Menemukan itu apa udah Pak Rahmat? berhenti Menemukan dan tadi dia udah membaik, ada tidak itu kan ST elevasinya, memang dianjurkan ada untuk pakai tidak obat. Kalau enggak kipatologisnya, minyak ikan kan. ya. Nah, ini nanti ini secara gamblang nanti ketika Bapak Ibu ikut pelatihan EKG gitu ya, membaca interpretasi EKG, nah ini jelaskan secara gamblang ya. Kalau ada dua itu misalnya ST elevasi ya, kemudian kipatologis ya, bisa juga nanti ST depresi gitu. Misalnya di 2-3 AVF berarti dia terkena di bagian inferiornya, atau dia kena di right coronary arterinya atau RCA-nya ya, gitu di bagian bawah ya Bapak Ibu. Nah, kalau di V1, V2, V3 berarti nanti dia kenanya di bagian anterioseptal ya, di depan dan di samping. Kalau di 2 dan V3, V4 dia di anterior ya. Nah, sama seterusnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu kuasai dulu. Nah, saran saya gini, ketika Bapak Ibu mau mahir nanti di dalam jantung ini, Bapak kuasai dulu EKG yang normalnya ya, yang normalnya kuasai dulu semuanya. Setelah itu Bapak nanti tahu tentang yang abnormalnya. Kalau Bapak misalkan mau spesifik, saya mau tahu dulu tentang MCI, oke, nggak apa-apa ya. Bapak tahu dulu bentuknya, ST elevasi kayak gimana, ST depresi gimana, kipatologis kayak gimana, gitu ya. Nah, setelah itu baru Bapak ketahui ininya, lokasinya. Itu nanti akan enak tuh. Wah, ini ternyata ada infak di lokasi inferior gitu, ya, anterior gitu, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sebutkan, ya, ada dua MCI. MCI akut dan old MCI. MCI yang sudah pernah terjadi, kemudian dia terjadi kembali ya. Kalau dia yang baru pertama terjadi MCI akut, ini pada EKG-nya terjadi iskemik atau gelombang T yang inverted. Gelombang T inverted gimana? Inverted itu artinya terbalik Bapak Ibu ya. Wih, Baik, saya pinter tunjukkan lagi. kakak ya. Pinter kakak. Ini yang normalnya T ya. Yang normalnya T, yang ngadepnya ke atas ya. Udah kosong semua, kosong ya. Gelembungnya ke atas. Nah, kalau seumpamanya T inverted, dia ke bawah, Bapak Ibu. Ya, contohnya gimana Pak Rahmat? Nah, boleh dikatakan taruhlah ini misalkan T ya. Dia bentuknya inverted seperti ini, ke bawah. Ya. Nah, itu dikatakan T inverted.
Diinverted itu Bapak Ibu itu menandakan adanya iskemik, adanya kekurangan oksigen dalam otot jantung, ya. Dan ada ST elevasi, ya. ST elevasi yang mana Pak Rahmat? ST elevasi yang seperti ini. Ini ST elevasi, ini ST elevasi, ya. Nah, kalau yang misalkan old MCI, dia sudah pernah kena serangan, ya kan, sudah kena infak miokard, ya. Maka ketika di EKG ditemukan adalah ini, adanya Ki patologis, ya, dan ST depresi. Ki patologis kita ingat tadi bahwa Ki-nya itu adalah sepertiga, lebih dari sepertiga R yang mencorok ke dalamnya, dan ST depresi itu yang ini. Nah, ini ST depresi, ya, ini, ya, ini juga ST depresi, ya, yang dia di bawah garis isoelektris. Oke, Bapak Ibu sedikit tadi tentang EKG. Apakah Bapak Ibu sudah memahami? Kasih jempol dulu. Mudah-mudahan sedikit nyantol lah ya. Kalau nanti mau mau lebih lanjutnya boleh, silakan ya, dengan sedikit nyantol ya EKG-nya. Baik. Nah, kemudian pengkajiannya pada MCI itu seperti apa? Pertama kita lihat airways-nya. Airways itu adalah jalan napas Bapak Ibu, ya. Ada nggak sumbatan, penumpukan sekret ada nggak, ya, wheezing, bunyi mengi, ya, kerikels. Kan iramanya irregular napasnya, jadi iramanya itu nggak teratur, nah, gitu ya. Kemudian dangkal, gitu ya, dangkal. Kemudian doronhi, ya, kerikels. Oke, kemudian juga ada ekspansi dadanya. Ekspansi itu pengembangan Bapak Ibu, ya, pengembangan dadanya nggak penuh. Kalau kita kan tarik napas tuh kembang dadanya penuh, ya. Kalau dia enggak, nah gitu, ya. Kemudian ada penggunaan otot bantu napas, ya. Misalkan di leher sini, ya, keluar nih urat-uratnya nih, otot pembantu napas, ya, seperti itu. Oke. Kemudian circulation itu berhubungan dengan nadi Bapak Ibu. Nadinya lemah dan tidak teratur, irregular. Ya, kita raba nadinya, ya. Dia lemah, tidak kuat. Kemudian tidak teratur, ya. Tidak teratur iramanya. Bisa juga dia nanti takikardi, cepat. Kenapa sih bisa takikardi? Karena untuk memenuhi kebutuhan oksigennya, maka jantung bekerjanya lebih cepat, ya. Tekanan darahnya bisa meningkat, bisa menurun, ya. Ada edema, ya, ada penumpukan cairan. Gelisah, akralnya dingin. Akral nih tangan-tangan sini, ya. Kaki, kemudian tangan dingin, ya. Makanya ada istilahnya kalau kakinya sering keringetan gitu ya, mungkin di masyarakat ya, wah ini lemah jantung nih. Nah, pernah nggak dengar seperti itu? Ya, basah terus telapak kakinya, gitu ya. Nah, tangan juga. Nah, itu diambilnya dari sini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kulit pucat, cyanosis, ya. Output urin menurun, ya, pengeluaran urinnya menurun, ya. Oke. Nah, diagnosa keperawatannya pertama, nyeri berhubungan dengan iskemik jaringan, ya. Sekunder terhadap sumbatan arteri. Tadi dengan apa? Nyeri dada, wajah meringis, gelisah, delirium, ya. Delirium tuh dia kayak mimpi gitu, nggak nyambung, ya, tanya nggak nyambung, ya. Perubahan nadi, tekanan darah. Kemudian ini resiko penurunan curah jantung, ya, berhubungan dengan perubahan faktor-faktor listrik, ya, karena di dalam jantung itu juga ada kelistrikan jantung, makanya ada pemeriksaan EKG, elektrokardiograf, ya. Kemudian penurunan karakteristik daripada miokard. Yang ketiga,
adalah gangguan perfusi jaringan ya, berhubungan dengan iskemik ya, kerusakan otot jantung, penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah arteri koroner, ditandai dengan daerah perifer dingin. Daerah perifer itu adalah dari daerah yang di ujung-ujung ya, tangan dingin gitu ya, telapak tangan dingin gitu ya. Kemudian EKG-nya ada elevasi segmen ST, Q patologis, RR-nya lebih dari 24, kapilari refill lebih dari 3 detik ya. Itu di ujung kuku nih, kita lihat gini, kita pencet, oh lebih dari 3 detik gitu ya. Adanya nyeri dada, foto toraksnya terdapat pembesaran jantung ya. Kemudian ada kongestif, kemudian heart rate-nya lebih dari 100, tensinya lebih dari 120/80. Nah, AGD ini Bapak Ibu ada yang tahu AGD apa AGD? Nih. Bukan ambulan gawat darurat ya. AGD itu sama dengan GDA ya. Kalau AGD itu singkatan analisa gas darah ya. Atau GDA bisa gas darah analisis gitu, atau ABG analisis blood gas, sama aja itu semua ya. Jadi AGD itu analisa gas darah ya. Nah, bagaimana tekanan oksigennya ini? PaO2-nya adalah kurang 80 ya, PCO2-nya lebih dari 45, saturasi kurang 80 mmHg. Nah, ini nanti biasanya dibahas AGD ini di keseimbangan asam basa. Bapak Ibu sudah masuk keseimbangan asam basa? Belum ya. Nah, nanti dia akan masuk situ. Kemudian nadi lebih dari 100 kali per menit. Penanganannya, nah ini penting ya, karena kita perawat. Kasih oksigen dulu Bapak Ibu ya. Kemudian kasih intravena, infus ya, monitor cairannya. Ukur tekanan darah ya, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan ya. Kemudian lakukan EKG. Kemudian pemeriksaan enzim kardiak yang tadi, CPK, CPKMB, troponin T, elektrolit ya. Kalau medisnya Bapak Ibu, berikan tadi oksigen juga ya. Kemudian kasih nitrat atau nitrogliserin ya. Kemudian kasih aspirin, dan yang terakhir adalah berikan morfin ya. Morfin ini adalah opsi terakhir Bapak Ibu, morfin. Kalau misalkan nyerinya sudah tidak bisa tertangani, kasih morfin ya. Tapi kalau masih bisa di tahap seperti ini ya, oksigen, nitrat, aspirin, ya ini aja yang diberikan ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya.